Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di channelnya Mang Aka. Di video kali ini saya mau berbagi cerita seputar kisah kajian sholawat, ataupun berbagi cerita apa yang sudah saya kerjakan setelah mengamalkan sholawat. Tentunya saat kita mau mengamalkan sholawat pasti ada tujuan dan keinginan, dan tentunya pasti pengen ada sebuah perubahan dalam hidup. Tapi tidak semudah itu. Ketika kita sudah rajin mengamalkan sholawat, terkadang kita juga patah semangat karena belum ada yang namanya testimoni. Nah, di video kali ini maka mau sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman setelah sering mengamalkan sholawat. Tentunya kita memperbanyak sholawat ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, serta mendapatkan keberkahannya, mendapatkan rahmatnya dari Allah SWT. Begitu juga dengan ikhtiar langit, memperbanyak sholawat adalah salah satu bentuk hal yang baik juga gitu. Nah, cuman apa yang sudah saya rasakan saat ini setelah beberapa waktu gitu ya, setelah mengamalkan sholawat, walaupun di sisi lain terkadang ada rasa ragunya, ada rasa malasnya, terkadang ada rasa capeknya gitu ya, ketika kita sering mengamalkan sholawat tapi ngerasa keajaiban itu belum ada. Tapi setelah saya pelajari, setelah saya rasakan, justru ketika kita sedang diberikan kesulitan, diberikan keterbatasan kemampuan, dengan kita sering mengamalkan sholawat, kita ngerasa ada teman. Ketika kita sedang terpuruk, ngerasa kita ada sesuatu yang membantu kita menjadi hati ini lebih tenang. Salah satunya seperti itu. Dan ternyata di setiap testimoni yang namanya kisah keajaiban sholawat itu tidak semudah ketika kita melakukan sholawat, memperbanyak sholawat, setelah itu datang keajaiban bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Walaupun ada beberapa orang mungkin ya yang sudah mendapatkan testimoni seperti itu, tapi sebagian orang juga banyak yang sudah mengamalkan sholawat tapi belum ada perubahan sama sekali gitu. Nah, di sini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman. Justru ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang sudah tidak ada jalan, kita memperbanyak sholawat, kita ngerasa ada energi, kesemangat dalam hidup gitu ya, walaupun sudah menurun gitu ya semangat kita menjalani hidup ini. Tapi dengan sering mengamalkan sholawat, kita lebih semangat lagi untuk menjalani hari demi hari, dan tidak ada kata lelah untuk mengamalkan sholawat berapapun sholawatnya, dan sholawatnya apapun juga gitu ya, entah itu sholawat pendek ataupun sholawat yang panjang mungkin ya, yang mungkin kita tahu, yang mungkin kita hafal. Dan emang benar adanya sebuah perjuangan yang namanya ikhtiar langit gitu ya, sama gitu, ada capeknya, ada lelahnya ketika sering melakukan sholawat. Tapi disitulah perjuangan kita, niat kita gitu ya. Tidak semudah yang orang pikirkan. Cukup hanya baca sholawat, kita mendapatkan kemudahan dan keberkahan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Dan tentunya selain itu juga, setelah kita mengamalkan sholawat,
pasti ada sebuah yang namanya ujian, cobaan, dan sebuah sampai mana nih keyakinan kita setelah kita melakukan sholawat gitu. Sedangkan kita diuji dengan keterbatasan kita, dengan kemampuan kita, tapi di sisi lain, dan ternyata yang sudah saya rasakan, ternyata datangnya keberkahan dan pertolongan Allah itu ketika kita sudah tidak ada jalan sama sekali, kita sudah pasrah, kita sudah benar-benar tinggal nunggu keajaiban dari Allah SWT. Dan setelah itu, dengan kepedihan kita, kesulitan kita benar-benar udah sulit tambah sulit, nah di situ Allah baru mengabulkan doa-doa yang kita inginkan, yang kita panjatkan. Dan seperti itulah mungkin yang sebagian orang juga yang sudah rasakan. Nah, banyak juga yang pengen yang komen gitu ya, bahwa bagaimana agar kita istiqomah, konsisten. Ya, anggap yang namanya sholat itu, kita melakukan sholawat seperti kebutuhan sehari-hari kita, seperti kita makan dan minum gitu ya. Kalau kita nggak makan dan minum, pasti hawanya nafsu kita lemah, ataupun kita kurang seperti gelisah gimana gitu ya, lapar atau haus misalkan seperti itu. Dan begitu juga ketika kita sering melakukan sholawat, kalau kita sudah konsisten, kita seperti kehausan dan kelaparan ketika seharian full kita tidak mengamalkan sholawat. Merasa hampa hidup ini ketika kita tidak melakukan sholawat, kalau kita sudah sering mengamalkan sholawat setiap harinya. Dan intinya, jangan pernah bosan selalu membaca sholawat apapun keadaan kita. Justru di dalam kesulitan kita, di dalam mungkin Allah belum mengabulkan doa kita yang kita panjatkan setiap hari, tapi di sisi lain disitulah kita perjuangan kita yang kita harus istiqomahkan, konsistenkan agar mendapatkan sebuah perubahan, keselamatan, ketenangan, kebahagiaan untuk keluarga kita. Paling itu yang saya sampaikan di video kali ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya undur diri. Next di video berikutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.